Kasus Pertamina dan momentum perbaikan tata energi nasional. 3 Maret 2025. Kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina dan Pertamax oplosan dalam beberapa waktu terakhir sangat menyita perhatian publik, bukan semata karena kekhawatiran terkait Pertamax oplosan dan tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait jaminan keamanan BBM yang mereka beli. Wah, lebih dari itu ada dugaan kerugian negara yang mencapai skala hampir 1.000 triliun alias 1 kuadriliun. Dan jika memang benar terbukti hal ini, berarti ini bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi sebuah kejahatan ekonomi yang berlangsung sistematis dan telah mengakar sejak era sebelum pemerintahan saat ini. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Nani Septiani, channel yang memberikan sedikit tutorial, bincang santai dan kegiatan sehari-hari ya. Nah, dalam episode BBP Bincang-Bincang Pak Su episode ke-15 ini kita akan membahas ini teman-teman. Berita yang lagi ramai, berita yang lagi happening, berita yang sangat-sangat merugikan bagi bangsa Indonesia Raya dan termasuk saya, karena saya adalah pengguna dari Pertamax. Dari awal saya membeli motor itu saya beli motor di 2014. Dari awal 2014 saya berkonsisten mengisi bahan bakar minyak saya, bahan bakar minyak motor saya itu menggunakan Pertamax. Ya, emang apa ya? Selama ini banyak masyarakat kita itu dibodohi gitu loh, dibodohi dengan Pertamax oplosan ini yang sebenarnya itu adalah pertalite juga. Memang ada kemenangannya teman-teman, kemenangannya itu adalah kita membayar mahal dan kita tidak mengantri. Tapi untuk kualitas dan kuantitas dari bahan bakarnya itu sama saja dengan kita menggunakan pertalite. Banyak masyarakat kita dibodohi, banyak masyarakat kita dibohongi. Ketika orang kaya yang menipu orang miskin itu disebutnya dengan bisnis teman-teman. Tapi begitu orang miskin yang melakukan kesalahan itu disebutnya mencuri. Ketika koruptor, ketika para pencuri-pencuri ini, pencuri-pencuri hak rakyat ini mendapatkan kasus-kasus mengkorupsi sekitar berapa tadi saya baca itu sekitar seribu berapa tadi saya baca 1.000 triliun. Wah, itu kalau dibuat makan anak SD itu bisa sampai masa jabatan Pak Prabowo itu habis, duitnya masih sisa kayaknya 1.000 triliun. Duit semua itu teman-teman, 1.000 triliun. Kalau buat menghidupkan saudara-saudara kita, untuk memakmurkan saudara-saudara kita di Papua sana, itu sangat bisa hidup saudara-saudara kita di Papua itu dengan duit yang segitu banyaknya. Kalau untuk membantu jalan-jalan rusak yang ada di daerah-daerah, itu sangat satu Indonesia kayaknya cukup bagus seluruh jalan-jalan di Indonesia dengan duit 1.000 triliun tadi itu teman-teman. Terus ada lagi nih, apalagi nih, ini saya baca beritanya ya, ini baca berita dari Antara News. Sekarang kita baca dari majalah Tempo. Nah, ini 4 jam yang lalu kita bacakan teman-teman. Catatan 8 direktur Pertamina yang terjerat tindak pidana korupsi. Nanti dulu, ini apa nih?
siapa saja nih kasusnya. Yang pertama itu Karen Agustiawan, mantan Direktur PT Pertamina Persero. Yang kedua, ini bukan saya yang ini ya, ini berita ya. Ini Yeni Andrayani, pelaksana tugas. Lah, enggak tahu lah saya itu. Yang ketiga Bambang Irianto, eksekutor, eksekusi direktur Pertamina lah itulah. Arifin Nawawi, Luhut Budi Jatmiko, Yoki Firmandi, Rifa Siaha, dan satunya lagi siapa ini? Tadi kalau 8, ini baru 7 ini. Mana ini? Beritanya ini banyak iklan ya. Oh, masih biasanya ada terusannya. Satu lagi nih, teman-teman, tanggung. Ini satu lagi siapa ini? Ini kok nggak keluar ya? Mana ya? Cuma sampai 7 doang. Tadi 8 tulisannya. Nah, itu para orang yang membohongi dan membodohi kita. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya sebagai masyarakat Indonesia juga marah, teman-teman. Karena saya juga eh, motor kendaraan saya juga itu menggunakan Pertamax gitu. Saya merelakan uang yang harusnya kalau saya 50.000 itu saya isikan Pertalite, itu bisa kembalian sampai 20.000, teman-teman. 30.000 itu untuk full, 35.000 lah full kita. Tapi kita isikan 50.000 untuk Pertamax. Kita belakan agar apa? Agar menjaga mesin kita ini dengan baik, bisa menjaga mesin kita ini jadi baik gitu loh. Kita belakan seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang kita pakai adalah Pertalite oplosan, teman-teman. Dan yang membuat mencengangkan itu sampai sekitar 1.000 triliun. Bayangkan 1.000 triliun itu duit dari duit semua itu, teman-teman. Dan saya juga melihat tadi videonya itu pembongkaran hasil yang uang-uang itu, teman-teman. Masya Allah, subhanallah. Itu duit dalam satu kardus itu sampai bertumpuk gitu. Duit saya yang lihat ya. Saya lihat beritanya tadi itu. Dan yang bikin saya miris sebenarnya apa ini? Walah. Yang bikin miris itu adalah si para pelaku kejahatan ini ya. Ini kejahatan bukan ya? Kayaknya kejahatan untuk bangsa Indonesia ya. Para pelaku korupsi ini dilakukan itu dengan layak gitu. Maksudnya kayak masuk ke dalam tahanan dengan baju oranye itu kayaknya ya dengan ya santai saja gitu loh. Coba dibayangkan jikalau itu yang mencuri orang miskin. Kayak yang mencuri misalnya kayak kejadian kemarin itu ya, walaupun pada dasarnya itu kurang tahu juga itu sebenarnya yang mencuri pisang itu untuk makan anaknya itu, makan adiknya itu sampai diarak, teman-teman. Coba bagaimana jikalau para koruptor, para apa ini namanya, nyebutnya sampai susah sih ini. Para pelaku ini coba diarak suruh bawa bensin keliling seluruh Indonesia itu. Gimana coba kalau begitu, teman-teman? Ya, saya cukup geram ya sebagai warga Indonesia ya. Kita cukup memiliki hak gitu loh untuk berkomentar, memiliki hak untuk marah dengan kita dibodoh-bodohin seperti ini gitu loh. Karena saya juga sebagai warga Indonesia dan saya kebetulan juga menggunakan Pertamax gitu loh. Dan setelah kasus ini setelah itu kasusnya itu kalau nggak salah itu dari 2018 dari 2008 lah ya sampai 2013 sampai 2014 ya. Kita cari dulu ya. Itu beritanya itu kita itu sampai dari tahun berapa di orang itu ya. Entahlah tahun berapa, pokoknya sampai saat inilah gitu. Nah, ini dari BP kronologi 2 pejabat Pertamina jadi tersangka baru korupsi minyak tuh. Ini dari CNB, tanggapan kasus korupsi kelola minyak Direktur Pertamina minta maaf. Dari Universitas Muhammadiyah, modus korupsi Pertamina plus Pertalite jadi pertama. Dari Kompas, Sudirman Said korupsi di Pertamina modus lama.
itulah teman-teman, apa ya, bingung saya nih mau ini apa ya, membahas ini ya gitu loh. Pokoknya intinya, kita berharap sebagai warga Indonesia, para pelaku ini diadililah dengan, seadilnya gitu ya, apa sih, bukan diadili sih, apa ya, pokoknya hukum itu harus berjalan dengan, ya, dengan jangan tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Gimana maksudnya? Harus, eee, jangan tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Pokoknya itulah, hukum itu harus berjalan dengan apa, dengan, ya, dengan yang sebenarnya gitu loh, agar dapat, memberikan apa namanya, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Dan bukan cuman kasus korupsi dari Pertamina ya. Kemarin kita juga, di tahun ini banyak kasus-kasus korupsi, terus banyak, bencana. Saya jadi teringat, akan kisah tentang Sabdo Palo, teman-teman. Bahwasanya, ketika beliau ini bertempur 40 hari 40 malam dengan Syekh Subakir, yang pada saat itu, akhirnya Syekh Subakir ini boleh menyebarkan agama Islam di tanah Jawa gitu. Dengan catatan Sabdo Paloh ini akan kembali ke tanah Jawa, akan kembali ke Indonesia itu kalau, Nusantara ini, terjadi banyak bencana dan terjadi korupsi di mana-mana. Apakah di tahun ini, benar atau tidaknya kita nggak pernah tahu. Oke, mungkin segitu saja untuk bincang-bincang Pak pada hari ini. Mudah-mudahan apa ya, korupsi di negara kita ini cepat beres, dan KPK juga biar bisa bekerja secara maksimal. Pokoknya, eee, kita berdoa bersama mudah-mudahan di Indonesia ini, tingkat korupsinya itu berkurang drastis ya teman-teman. Agar Indonesia kedepannya lebih maju, agar Indonesia kedepannya lebih sejahtera. Dengan uang 1.000 triliun tadi itu bisa kita pakai untuk, fasilitas belajar, kita bisa membantu fakir miskin, kita bisa membantu kemajuan untuk saudara kita yang di Papua, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kelaparan dengan 1.000 triliun itu. Nah, segitu sajalah teman-teman, mudah-mudahan apa ya, yaitu mudah-mudahan korupsi hilang dari tanah Indonesia Raya, tanah Nusantara ini. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, tingkat korupsi menurun drastis, berantas terus Pak Prabowo korupsi di Indonesia ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.